Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bujang Nasril. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jogorogo, Ngawi. Dan saya akan membawakan monolog berjudul Jalas Veva. Laut itu luas ya. Kadang aku berpikir, apa yang ada di luar sana? Apa yang ada di ujung cakrawala yang belum pernah aku lihat? Apakah tempat itu benar-benar ada? Tempat yang sangat indah, tempat yang digambarkan seperti pulau surga, tempat yang orang-orang sebut Jalas Veva. Tapi kakak pernah bilang kalau Jalas Veva itu cuma dongeng dan legenda belaka yang diciptakan untuk kita, para nelayan, agar kita para nelayan tetap memiliki impian dan harapan meskipun kenyataan hidup kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau Jalas Veva itu hanya dongeng, kenapa aku selalu tertarik untuk mencari? Oh iya, perkenalkan, nama aku Jaka. Dan aku adalah orang yang akan menemukan Jalas Veva itu, sang pulau surga. Dan kalian, aku akan buktikan kepada kalian bahwa Jalas Veva itu benar-benar ada, bukan dongeng ataupun legenda semata. Aku berasal dari sini, desa pesisir ini, tempat yang berbau seperti garam dan ombak. Dari kecil, kakek sering bilang bahwa aku dan lautan sudah berhubungan, bahkan sebelum aku dilahirkan. Mungkin itu alasannya kenapa aku tidak pernah takut dengan lautan. Atau justru sebaliknya. Karena aku sudah tahu, lautan sudah mengambil semua yang dapat dia ambil dari ayah dan ibuku. Mereka telah tiada. Binasa, diterkam kejamnya ombak dan gelapnya samudra. Yang tersisa hanya aku dan kakek. Kakek sudah cukup tua, terlalu tua untuk dapat mendayung sebuah perahu. Dan jadilah aku, nelayan muda. Aku menggantikan kakek mendayung setiap hari, melawan traumaku ketika ombak besar itu datang kembali kepadaku. Lihatlah, perahu kecil ini sudah terlalu tua dan usang, bahkan tidak layak disebut kapal. Tapi perahu inilah yang telah membawaku dan kakek mengarungi lautan selama bertahun-tahun. Kita menerjang badai, lawan ombak, dan selalu berharap tangkapan kami selalu cukup pada hari itu. Dan ketika perahu ini sudah terlalu jauh, kakek akan memutar balikannya kembali ke dermaga, ke pantai, pulang ke rumah. Tapi aku selalu ingin lebih. Aku selalu ingin lebih. Lebih dari sekedar garis pantai yang sama. Lebih dari sekedar kembali ke dermaga ini. Dan lebih dari sekedar hidup untuk hari ini. Aku ingin melihat apa yang ada di luar sana. Apa yang ada di balik cakrawala yang belum pernah aku lihat. Dan ketika aku mengatakan seperti itu, kakek selalu menasihatiku. Jangan melewati batas ya kak. Perahu kita kecil. Jangan terlalu jauh. Jangan melawan arus. Tapi apa gunanya kalau kita hidup terus dalam batasan? Kalian tahu Journey to the West? Itu loh, Kerasakti. Dia juga tidak menyerah. Meskipun ia terlahir sebagai monyet biasa, dia memberontak, melawan langit, melawan para dewa, dan menentang semua yang menghalangi jalannya. Karena apa? Dia punya impian. Dan impiannya lebih besar dari segala rintangan. Impiannya untuk apa? Bukan untuk harta ataupun keabadian.
tapi untuk kebebasan, untuk menjadi lebih dari apa yang dunia katakan ia seharusnya. Dan kakek sangat sering bercerita tentang sang raja monyet, dan jujur aku suka mendengarnya. Kemari Jaka, kemari. Biar aku ceritakan kisah sang raja monyet, Sun Wukong. Sun Wukong mulai perjalanannya bukan dengan kapal besar, Jaka, tapi dengan langkah yang kecil. Dia menemui banyak tantangan, iblis yang mengerikan, dewa yang angkuh, dan dirinya sendiri yang penuh dengan amarah dan kesombongan. Tapi dia tidak menyerah, karena impiannya lebih besar dari segala tantangan. Lalu ada biksu Tang, Jaka, seorang manusia yang rapuh dan mudah takut, tapi mintanya sebuah baja. Terus di mana letak kekuatan mereka? Bukan di ototnya ataupun senjatanya, tapi pada hatinya, Jaka. Pada hati yang tidak pernah menyerah. Setelah mendengar itu, aku merasa tertarik. Aku bersemangat. Dan aku jawab kakek, aku ingin seperti mereka. Aku tahu, mungkin perahu ini kecil dan mungkin akan terbalik jika tertabrak ombak yang besar. Tapi apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus kalah dengan kapal-kapal besar milik anak orang kaya itu? Tidak, aku tidak akan menyerah, kek. Perahuku boleh kecil, tapi impianku besar. Aku akan terus mendayung dan melewati batas yang kakek katakan itu. Lihatlah kamu, kalian, para penguasa lautan, para dewa dan iblis yang bersembunyi di balik awan. Aku, seorang nelayan kecil, yang bahkan menaiki perahu yang tidak layak disebut kapal. Tapi jangan remehkan aku. Aku akan menemukan jalan sepa itu. Mungkin akan gagal. Dan mungkin ombak besar akan menenggelamkan perahuku ini. Tapi itu lebih baik daripada aku hidup penuh dengan rasa penasaran dan takut. Kakek, aku tahu kamu khawatir, kakek. Kau hanya ingin aku hidup aman, seperti yang sudah-sudah. Tapi tidak bisa, kakek. Masih banyak tempat di luar sana yang belum pernah aku lihat. Banyak lautan yang belum aku selami. Dan banyak bintang yang belum aku hitung. Aku harus pergi keluar sana. Jika Sun Wukong saja bisa melompat setinggi gunung, mengapa aku tidak bisa mendayung sejauh bintang? Jadi disinilah aku, di atas perahu kecil ini, dengan impian yang besar, yang mungkin tidak akan dipahami oleh orang lain. Tapi aku tidak peduli, aku tidak butuh orang-orang untuk paham. Aku hanya perlu hatiku percaya. Dan selama hatiku percaya, aku akan terus mendayung. Selama impianku ada di depan sana, aku akan terus maju. Ini bukan tentang menemukan jalan sepa itu. Ini adalah tentang keberanian, bermimpi besar di atas perahu yang kecil. Ini adalah tentang melawan batasan yang kita ciptakan sendiri dan menjadi lebih dari apa yang dunia katakan kita bisa. Ini perjalananku, bukan hanya menemukan sesuatu di luar sana, tapi juga menemukan siapa aku sebenarnya.